Saya mau bilang presiden yang paling kuat, yang paling ampuh itu hanya seorang Joko Widodo. Ya, Anda tidak suka dengan video saya, silakan skip. Ini hanya saya membicarakan suatu hal yang fakta. Ya, Jokowi itu kurang apa? Ya, dari pertama beliau menjabat sudah dituduh PKI, ya, dituduh anti asing, dituduh plong-aplong, nggak bisa apa-apa. Dan 10 tahun menjabat seorang Jokowi bisa membuktikan bahwasanya beliau seorang presiden yang memberikan perubahan banyak untuk bangsa. Ya, itu kalian harus dengarkan dan juga kalian bisa melihat faktanya. Kalian mau bilang saya bohong, itu terserah, karena kalian ada seorang pembenci yang tidak akan merasa puas dengan pekerjaan Bapak Jokowi sampai saat ini. Sampai-sampai Bapak Jokowi dihina oleh ketua umum dari partainya sendiri, ya, dan dia direndahkan. Tapi Bapak Jokowi tidaklah tumbang, namanya semakin harum dan beliau semakin kuat. Faktanya seorang Prabowo Gibran dimenangkan atas bantuan dari sosok Jokowi juga. Kalau kalian mengatakan Bapak Jokowi ini tidak ada kontribusi di dalam suatu pemilu, ya kalian bisa lihat di bulan Oktober, ya, di tahun 2023 pada waktu itu Ganjar masih teratas dan Prabowo jauh di bawahnya. Tapi di saat ada dilema politik, Bapak Jokowi mendukung Prabowo, lalu disokong juga dengan nama Gibran, suara melejit untuk Prabowo Gibran. Dan alhasil apa? Menang telak. Dan hasil apa? Ganjar sekalipun tumbang seketika. Itu faktanya. Suka dan tidak suka, inilah yang harus kalian terima. Saya baru saja menonton sebuah video dari kaum pembenci yang selama ini tidak suka dengan kepemimpinan Jokowi. Ya, mereka mengatakan seperti ini: Pak Jokowi setelah lengser tidak cukup hanya dipenjara, tapi dibunuh sekalipun. Ampun ya Allah, ini sudah sangat brutal sekali orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini kenapa dibiarkan ya? Hah? Ini sudah sangat brutal sekali. Bukan hanya memfitnah, mencaci maki, merendahkan, tapi bahkan mengancam menghabisi loh. Ampun ya Allah. Yang paling saya sayangkan, yang mengatakan ini adalah ibu-ibu, oma-oma. Dimana oma-oma ini kalau ngomong itu selalu baca ayat, bawa-bawa ayat, tapi lisannya nggak bisa dijaga. Ampun ya Allah. Saya nggak habis pikir. Ini sudah sakit hati, sudah akut banget kayaknya. Ampun ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa orang-orang seperti ini kok didiamin ya? Ini sudah mengancam loh. Ya, kenapa didiamin? Karena Pak Jokowi sangat menghargai kebebasan berpendapat. Bahkan ada satu majalah yang sering membuat karikatur wajah Pak Jokowi sampai diprotes oleh cucunya. Pak Jokowi tidak apa-apa karena menghargai kebebasan pers. Ya teman-teman, jadi sangat sabar dalam menghadapi fitnah dari awal dia menjabat. Saya juga bingung kenapa ada orang punya hasrat ingin memenjarakan Pak Jokowi, bahkan tadi disebutkan hal yang lebih mengerikan. Ya teman-teman, padahal sejelek-jeleknya presiden, ini sejelek-jeleknya ya, ibaratnya gitu, tetap punya kontribusi positif kepada negara. Ada Pak SBY, ada Bu Megawati. Hanya Pak Jokowi yang ketika turun tuh sampai diniatkan sejelek itu ya teman-teman. Seolah-olah tidak ada yang baik pembangunan di era Pak Jokowi yang bisa dinikmati rakyat. Jadi benar-benar brutal ya teman-teman. Yang jelas pemerintahan Jokowi tidak berpihak kepada rakyat. Demokrasi hancur. Sebetulnya sudah malas membahas tentang kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Tapi ada pula yang mend-DM saya seperti itu tadi bahasanya. Biasa, orang-orang yang hatinya telah dipenuhi rasa benci. Entah di mana kau belajar, kawan. Makanya kau bisa berpendapat
pemerintahan Bapak Jokowi tidak berpihak kepada rakyat. Aneh ya. Supaya kau tahu ya, biar belajar kau dulu. Kalau pemerintahan Bapak Joko Widodo selama lebih kurang 10 tahun ini tidak berpihak kepada rakyat, tidak akan ada cerita hilirisasi. Tidak ada cerita saham Freeport mayoritas dimiliki Indonesia. Ya. Tidak ada cerita Blok Mahakam kembali kepada Indonesia. Tidak ada cerita Blok Rokan kembali kepada Indonesia. Itu blok migas loh. Itu dilakukan di zaman kepemimpinan Pak Joko Widodo. Ya, supaya sadar kau. Ya, apa kau pikir semua itu dilakukan di zaman Megawati? Hah? Yang ada kalau di zaman Megawati, Megawati jualan, ya, jual aset negara. Biar mikir kau ya. Kau bilang pula demokrasi hancur. Pemilu semalam kau bebas memilih, iya kan? Kau milih Ganjar, silahkan. Kau milih Anies, silahkan. Kau mau milih istri orang aja boleh, asal istri orang itu setuju. Ya. Jadi di mana kau bilang demokrasi itu hancur? Hah? Pemimpin seperti apanya dalam kepalamu itu yang berpihak kepada rakyat? Seperti Anies yang nimbun beras bantuan membusuk sampai ribuan ton, begitu? Hah? Yang memberikan dana hibah kepada istrinya 60 miliar lebih, seperti itu. Yang membuat patung bambu sampai 1,5 miliar lebih nilainya, iya. Itu yang kau bilang pemimpin pro rakyat. Kalau demokrasi di zaman Pak Jokowi nggak bisa ditegakkan, coba kau tanya bapakmu, kalau nggak kakekmu ya. Kalau di zaman Soeharto menghina, mencaci dan memfitnah presiden, bagaimana? Ya, kau tanya dulu. Kalau di zaman Pak Soeharto kau lakukan itu, kau udah hilang lama. Ya, mungkin kau udah jadi pecal entah pun bangkai. Jadi begini bos, sudah terlalu banyak orang yang menuntut Jokowi pada saat tanggal 20 turun langsung di penjara. Ini hukum rimba atau hukum Indonesia? Refli Harun, Ruslan Buton, Din Samsudin, Mahfud MD. Nah, semua orang-orang yang cerdas yang ada di pusat, semua orang-orang yang cerdas yang ada di Indonesia. Kita juga cerdas di daerah ini. Cuma kita lebih sayang Indonesia, kita sayang damai. Kita ingin Indonesia baik. Pemilihan presiden sudah selesai. Yang menyusun presiden Prabowo Gibran siapa? Anies Baswedan sudah selesai. Lalu untuk apa? Kita berteriak di mana-mana, Jokowi turun di penjara, Jokowi turun di penjara. Kau mau bikin malu Indonesia kah? Negara kita bukan hanya Jakarta, negara kita bukan hanya Jawa, negara kita ada Sulawesi, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Papua, ada Sorong, ada Maluku. Kita juga punya hak bicara. Tapi kita tidak mau juga Indonesia itu selesai masa jabatan presiden mau dipenjara. Tuntutannya kalian saja mau didengar. Kalau tuntutannya memang kalian siapakah? Heran juga saya lihat kamu orang ini. Kayak kamu orang saja yang punya Indonesia. Kamu orang saja yang bisa atur presiden. Kamu orang yang mau atur polisi, atur jaksa, atur MK, atur siapa? Berteriak tangkap, tangkap, tangkap. Tangkap siapa? Kamu orang juga harus benahi diri. Benahi itu mulut kalau bicara. Kita bicara tidak bisa mengatasnamakan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini luas bos, luas bangsa Indonesia ini. Buton ini yang Indonesia juga. Sedikit-sedikit di mana-mana tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Kau lihat kekurangannya Jokowi, kau tidak lihat kelebihannya. Sama juga dulu Soeharto, SBY, Megawati, presiden ada kelebihannya, ada kekurangannya, tapi tiada yang bicara tangkap.
Kamu orang mau bicara tangkap Jokowi, jangan lantik Gibran. Kamu orang siapa yang tidak mau melantik Gibran sebagai wakil presiden? Yang pilih rakyat kok. Betul. Saya minta juga kepada Pak Prabowo, jangan terjebak dengan isu-isu orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kedamaian Indonesia ini. Sudah cukup Indonesia, habis energi Indonesia untuk atur bagaimana masyarakat bisa aman, masyarakat bisa nyaman. Kalaupun ada masalah dengan Presiden Jokowi ketika dia turun, banyak persoalan-persoalan hukum yang perlu diklarifikasi, yang perlu diluruskan. Kalau memang Jokowi mau dipenjara, tunggu dulu, ada proses hukumnya. Iya. Tidak serta-merta ngomong berteriak, tangkap Jokowi, jangan lantik Gibran, Anies Baswedan harus jadi wakil presiden. Ini bicara apa ini? Semestinya kan kamu orang yang hebat-hebat yang di pusat sana, yang pandai berbicara di mana-mana. Kita juga yang pandai bicara, bos. Kita juga jago. Tapi kita ini punya adab. Kita ini punya etika. Semua mulut yang kita ucapkan ini, kita pertimbangkan matang-matang. Karena kenapa? Satu kata kita bicara, seluruh Indonesia dengar. Masyarakat Indonesia ini, bos, dia sudah butuh damai, dia sudah mau nyaman ini. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu banyak. Tapi bukan serta-merta begitu tanggal 20 pesta demokrasi yang harus kita lantik orang. Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Tiba-tiba kamu orang mau pergi menangkap Jokowi. Kau penjarakan Jokowi. Kau kira Indonesianya kamu orang punya nenek moyang kayak Indonesia? Sembarang saja kamu orang bicara kamu orang ini. Betul ya, saya lihat banyak ya, cukup banyak itu video-video yang mendorong hukum Pak Jokowi, penjara Pak Jokowi, bahkan maaf ya, ada yang minta digantung. Aduh, ini penjahat aja itu tidak ada konsep digantung ya kan dalam hukum Indonesia, tapi dibawa ke pengadilan, diberikan hak-haknya untuk membela diri. Lah ini seorang presiden didorong untuk diperlakukan seperti itu ya, dianiaya seperti itu ya teman-teman, secara brutal ya kan teman-teman. Jadi saya pikir ini sudah tidak sehat demokrasi yang penuh kebencian seperti itu. Apa kekurangan dari pemerintah? Dikritik dengan dengan komprehensif, diberitahu di mana kurangnya, itu lebih jos, lebih mantap ya teman-teman. Tapi kalau dikit-dikit hukum, dikit-dikit ganyang, Pak Jokowi salahnya apa ya teman-teman? Tidak sempurna semua kepemimpinan itu ya teman-teman. Kita makanya butuh kritik. Tetapi kalau dikit-dikit penjarakan ini tentu sudah tidak sehat demokrasi ya teman-teman. Ya, coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai.